Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa rahimakumullah, ada pertanyaan menarik yang sering saya renungkan dan tadabburi. Kenapa manusia bisa menjadi lebih mulia daripada malaikat, dan pada saat yang sama bisa lebih rendah daripada binatang? Perenungan panjang ini kemudian menghasilkan satu rumus bahwa manusia bisa lebih mulia daripada malaikat karena satu hal, dan bisa lebih rendah daripada binatang karena satu hal pula. Saya renungkan, ternyata yang membuat manusia itu lebih mulia dari malaikat adalah karena dia bisa taat melalui usaha maksimal yang dia lakukan. Sementara para malaikat itu taat tanpa usaha. Ini perlu kita renungi bersama, ya. Bahwa manusia itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui usaha keras agar dia sampai pada ketaatan itu. Sementara malaikat memang tercipta dalam keadaan taat. Nah, ini poin ini yang perlu kita renungkan. Kemudian, kenapa kemudian pula manusia bisa lebih rendah daripada binatang? Karena satu hal pula. Dia diberi kesempatan untuk tidak terjerumus pada tindakan-tindakan binatang, tapi dia tertarik dan terseret pada tindakan-tindakan yang menyerupai binatang. Pada tingkat di mana seseorang bisa lebih mulia daripada malaikat, karena dia menggunakan akalnya secara maksimal, sehingga kemudian sarana yang Allah berikan kepada manusia agar bisa taat itu digunakan secara tepat dan benar. Nah, penggunaan sarana inilah yang disebut dengan al-juhdu wal ijtihad. Al-juhdu wal ijtihad wal mujahad. Kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menaklukkan hawa nafsu kita. Harus mengubur keinginan-keinginan syahwani. Sehingga kemudian kita bisa melepas, membuang syahwat hayawaniyah, dan kita bisa menjadikan akal mengarahkan kepada kebenaran dan ketaatan. Nah, di sini kemudian seseorang itu masuk ke wilayah malakut, ke wilayah ketaatan setelah melalui perjuangan, setelah melalui pertempuran
melawan hawa nafsunya, melawan keinginan-keinginan angkara dan murka yang ada dalam dadanya. Nah, ini menarik bagi kita semua karena Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tatkala malaikat protes. Saat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman bahwa Allah akan menciptakan, berfirman kepada malaikat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan khalifah di muka bumi. Spontan para malaikat ini berkata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dim. Apakah kau ya Allah akan menciptakan di muka bumi itu makhluk yang merusak kemudian menumpahkan darah, sementara kami wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak, bertasbih padamu dan mengkuduskanmu. Nah, di sini para malaikat mengatakan, aku tanpa reserve taat kepadamu, sementara yang ini, makhluk yang ini potensial untuk melakukan kerusakan dan penghancuran, penumpahan darah, kata para malaikat waktu itu. Tapi Allah SWT dengan tegas menyatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Kau memiliki ilmu yang terbatas dan aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Kemudian kita tahu kisahnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama-nama, summa kemudian dilihatkan pada malaikat. Mereka suruh ambiuni bi asma'i haula, suruh coba apa sebutkan itu padaku nama-nama benda ini. In kuntum shadiqin, kalau kamu betul-betul tahu, kau benar dengan apa yang kamu katakan itu. Malaikat angkat tangan karena memang dia tidak memiliki ilmu yang dibutuhkan untuk tahu terhadap apa yang Allah tampakkan, ajarkan pada Adam itu. Di sini kemudian terlihat bagaimana Adam waktu itu sudah dinyatakan lebih mulia daripada malaikat. Nah, kita sebagai anak Adam tentu saja sangat berkepentingan untuk menjadi lebih mulia daripada malaikat itu. Dan untuk bisa mulia harus melalui al-juhd, perjuangan, mujahadah, kejuangan. Berjuang untuk menaklukkan sisi hayawaniyah kita, sisi syahwani kita, sehingga kita masuk ke alam malakut, tapi melalui perjuangan. Di titik perjuangan inilah kita kemudian mendapat kehormatan karena kita menjadi penakluk sisi hayawani kita, sisi syahwani kita, sisi syaitani kita. Ya, subhanallah. Para malaikat tidak. Dia tercipta dalam keadaan taat. Tidak berdarah-darah istilahnya. Tapi pada saat yang sama, hati-hati. Tatkala kita tidak berhasil mengendalikan sisi hayawani kita, sisi syahwani kita, maka kita jeblok menjadi lebih parah daripada binatang.
Loh kok bisa? Ya pasti bisanya. Kenapa? Karena kita memiliki fuad, memiliki kulub yang seharusnya bisa berpikir dan membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Sementara binatang tidak diberi perangkat seperti itu. Tidak diberi perangkat pembeda antara hak dan batil. Maka wajar kalau mereka melakukan hal-hal yang batil dan yang hak itu bagi hewan itu sama. Bagi hewan itu sama. Dikerjakan mereka tanpa beban. Karena mereka tidak diberi perangkat pembeda antara hak dan batil itu. Sementara manusia dibekali potensi untuk membedakan al-haq dan al-batil. Maka tatkala qulubuhum la ta'qil, lahum qulubun la ya'qiluna biha. Ya. Pada saat hati mereka tidak digunakan untuk membedakan, tidak dijadikan untuk berpikir, kata Allah Subhanahu wa taala di ujung ayat itu, ulaika kal an'am. Mereka itu laksana binatang, disetarakan dengan binatang. Awalnya disetarakan. Perkelakuannya disamakan, disetarakan. Sama kal an'am, laksana binatang. Tapi kemudian ditambah plus balhum adal. Bahkan mereka itu lebih parah, lebih sesat, lebih gelap, lebih disoriented daripada binatang. Subhanallah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kemudian Allah mengikatkan bahwa potensi untuk nyemplung menjadi lebih rendah daripada binatang itu sangat-sangat besar. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka itu menjadi asfal safilin, paling rendahnya rendah. Karena kenapa? Karena ada pembusukan potensi yang Allah berikan pada dirinya, yang Allah karuniakan pada dirinya. Dia tidak menggunakannya secara sebaik-baiknya. Pemirsa rahimakumullah, kesimpulannya adalah mari kita renungkan. Kita akan bisa lebih mulia daripada malaikat tatkala kita bisa mengendalikan sisi syahwani dan hayawani kita, dan kita berjuang untuk menaklukkannya. Kita masuk ke wilayah malakuti melalui perjuangan yang sangat keras dan berdarah-darah istilahnya, dan berkeringat. Maka saat itulah jihad kita itu mendapat nilai tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, tatkala kita meliarkan sisi syahwani dan hayawani kita, maka Allah menyebutkan tsumma radadnahu asfala safilin balhum adal ulaika kal an'am balhum adal. Hati-hatilah kita semua, jangan sampai kita diseret oleh sisi hayawani kita sehingga kita menjadi seperti binatang
bahkan lebih parah daripada itu. Dan pastikan bahwa sisi malakuti kita, akal kita, insaniyah kita aktifkan untuk menaklukkan sisi syahwani dan sisi hayawani kita, sehingga kita masuk dalam ruang-ruang malakuti melalui perjuangan yang keras untuk menaklukkannya. Semoga kita menjadi makhluk yang lebih mulia daripada malaikat karena kejuangan kita dan perjuangan kita, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari menjadikan kita lebih rendah daripada binatang, lebih sesat daripada binatang, karena kita membiarkan sisi syahwani dan hayawani kita liar tanpa bisa kita kendalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.